Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, alhamdulillah segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Dialah yang telah memudahkan kita untuk menuntut ilmu pada pertemuan kali ini, dan mudah-mudahan berkah amin ya rabbal alamin. Dan juga salawat serta salam kita haturkan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di kiamat kelak, amin ya rabbal alamin. Baik, murid sekalian, kita akan menyambung penjelasan kita yang lalu, masuk ke dalam bab kedua. Kemarin kita sudah membahas tentang jujur. Nah, sekarang kita akan membahas selanjutnya adalah amanah, berperilaku amanah. Nah, amanah itu apa? Amanah itu adalah sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga agar sampai kepada pihak yang berhak memilikinya. Jadi menjaga dan memelihara sesuatu agar sampai kepada pihak yang berhak memilikinya. Jika memang kita disuruh untuk menjaga dan memelihara sesuatu, kita pelihara, jaga sesuatu dengan baik sampai ke tempat pemilik yang sebenarnya. Atau amanah itu juga menyampaikan hak orang lain, melakukan kewajiban dengan baik, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya, serta tidak mengambil hak orang lain. Nah, itu adalah amanah. Kalau dalam sifat Rasulullah itu kan ada sifat wajib bagi Nabi dan Rasul ada 4. Nah, yang pertama adalah sidik, jujur. Ini amanah, menyampaikan, amanah, dapat dipercaya, tablik, menyampaikan, patonah, cerdas. Nah, jadi amanah itu adalah dapat dipercaya. Jadi kalau ada orang yang gak bisa dipercaya, itu artinya tidak amanah, atau berkhianat. Oke, kita lanjut. Dalilnya yang menyuruh kita untuk melakukan amanah itu adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Anfal ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Baik, artinya, hai orang-orang yang beriman, khusus kita yang beragama Islam, selain Islam enggak disuruh. Oke, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul. Siapa Rasul kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah. Dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahui. Nanti amanah-amanah, contoh-contoh amanah itu banyak, nanti akan kita bahas. Jadi jangan mengkhianati yang sudah diamanahkan. Kita lanjut. Nah, ini berperilaku amanah dalam keseharian. Yang pertama, menjaga titipan dengan baik. Jika teman kita atau orang lain menitipkan barang kepada kita, maka kita wajib menjaganya, jangan sampai rusak, apalagi jangan sampai berkurang. Misal ada yang menitipkan air minum ke kita, terus airnya ternyata kita minum sedikit, nah itu berarti tidak amanah. Atau menitipkan HP, ternyata HP-nya rusak, nah atau terjatuh jadi agak pecah sedikit, nah itu jadi tidak amanah. Jadi kita harus jaga titipan orang dengan baik. Nah, selanjutnya menjaga rahasia orang lain. Nah, jika misalkan kita tahu nih
dia si A ini kalau kentutnya itu baunya luar biasa, maka kita harus menyimpan aibnya, jangan sampai disebarkan. Tahu nggak si A itu kentutnya bau? Jangan, kita harus diam aja, jangan membocorkan aib orang lain. Apalagi kalau dikasih tahu, kamu jangan kasih tahu orang ya, kalau saya itu kentut bau banget katanya, jangan kasih tahu. Oh ya, saya nggak kasih tahu. Nah, terus dikasih tahu, itu juga nggak boleh. Ini rahasia untuk kita aja katanya. Ya, kalau misalkan saya kalau lapar itu katanya, bisa nggak ingat baca Bismillah lagi. Terus rahasia dia omongin lagi ke temannya, tahu nggak si A itu kalau dia kelaparan dia nggak baca Bismillah makannya. Terus jangan bilang siapa-siapa ya. Oh iya. Terus dia bilang lagi jangan bilang siapa-siapa. Jadi kan nggak amanah, nggak menjaga rahasia orang lain, kan? Jadi kalau ada aib orang, ada rahasia orang, kita wajib menjaganya. Tapi pahalanya juga luar biasa kalau kita bisa menjaga aib orang lain. Nah, pahalanya apa? Kalau kita menjaga aib orang lain, maka Allah akan menutupi aib kita sendiri. Nah, jadi kalau misalkan kita punya aib nanti ketika di padang mahsyar, aib kita misalkan kita dosa ini, ternyata ketika di padang mahsyar nggak ada kelihatan dosanya itu. Ketika kita menonton tayangan hidup kita selama hidup kita tahu pada hari ini, detik ini kita misalkan main judi atau dan sebagainya, yang hal-hal yang gak bagus, tiba-tiba terskip. Nah, tiba-tiba terskip, berarti Allah menutupi aib kita. Nah, itulah akibat kita merahasiakan aib orang, maka Allah juga akan menjaga aib kita, menjaga rahasia kita. Selanjutnya, melaksanakan tugas dengan baik. Kalau dikasih tugas, kerjakan dengan baik. Artinya apa? Tidak menyontek. Nah, itu. Selanjutnya, bekerja sesuai jabatan yang dimiliki. Misalkan ada yang menjadi ketua OSIS, ketua kelas, maka laksanakan jabatan tersebut dengan sebaik-baiknya dan seamanah mungkin. Jika disuruh nanti bilangin temannya jangan ribut, jadi disampaikan jangan ribut, tolong ya kamu nanti kalau sebagai ketua kelas kumpulkan tugas ini. Nah, maka nanti kumpulkan tugas temannya. Nah, itu artinya menjaga amanah karena mempunyai jabatan. Itu baru ketua kelas, ketua OSIS. Apalagi nanti misalkan jadi bupati, gubernur, presiden, itu lebih besar lagi amanah yang dipikulnya. Nah, cuman banyak kadang orang yang belum mengerti agama tapi sudah mendapatkan amanah yang besar sehingga dia nggak terlalu terbebani. Padahal itu adalah beban yang luar biasa. Kalau misalkan menjadi kepala negara atau kepala daerah, itu amanah yang luar biasa. Takut orang kalau mengemban amanah itu jika tidak benar, jika tidak sesuai dengan yang dianjurkan dalam Islam. Selanjutnya, menyampaikan berita dengan benar, jadi nggak bohong. Nah, kalau misalkan terjadi sesuatu, tadi saya di bundaran tadi melihat orang tabrakan katanya, terus gimana? Oh iya, orangnya mati katanya. Waduh, mati, padahal masih hidup, berarti berbohong. Nah, selanjutnya, menjaga dan menggunakan nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Kita diberikan kesehatan. Untuk apa kesehatan itu? Gunakan untuk perbuatan baik dan perbuatan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita udah sehat, kita melakukan dosa, itu berarti tidak bersyukur dikasih nikmat Allah Subhanahu wa taala, dikasih uang yang banyak, dikasih HP yang bagus, digunakan untuk yang enggak baik. Nah, maka itu sama dengan tidak amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Artinya, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengharapkan
pujian orang lain, tidak mengharapkan apapun dari orang lain. Kita memang fokusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dikasih kesehatan oleh Allah, kita dikasih rezeki oleh Allah, maka kita beribadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan gara-gara guru, gara-gara orang tua. Saya disuruh orang tua. Aduh. Ya, jadi terpaksa, jangan gitu. Selanjutnya adalah hikmah amanah. Nah, jadi yang kita dapat jika kita menjadi orang yang amanah, pertama adalah dipercaya orang lain. Orang percaya dengan kita gara-gara kita amanah. Misalkan di satu kelas itu orangnya 30, kalian orang yang amanah. Nah, jadi teman kalian misalkan kalau nitipin sesuatu itu ke kalian karena kalian memang orang yang amanah di kelas itu. Saya nggak mau sama dia. Ya, dia nggak amanah, suka bohong, suka ngambil barang orang misalkan. Jadi nggak mau sama si B, tapi maunya sama si A karena si A itu adalah orang yang amanah. Nah, memperoleh simpati dari orang lain. Nah, dikasihani orang jika kita punya masalah, punya musibah, orang kan bantu kita. Tapi beda dengan orang yang nggak amanah, suka berkhianat. Nah, jadi kalau dia kesusahan nggak ditolong orang. Selanjutnya nomor 3, memperoleh kesuksesan hidup. Jadi insya Allah hidupnya bakal menjadi sukses, Allah yang bantu karena dia menjadi orang yang amanah, menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang amanah, maka Allah bantu kehidupannya menjadi orang yang sukses. Selanjutnya yang nomor 4, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi dia akan otomatis melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya karena Allah dan Rasulnya yang menyuruh kita untuk melakukan perilaku amanah. Jadi pahalanya besar. Selanjutnya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi suatu permasalahan. Jadi dipermudah kalau kita ada masalah karena kita memang menjalankan perintah Allah sebagai orang yang amanah. Selanjutnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menjadi amanah, diri kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan kita juga dimudahkan dalam memahami pelajaran pada pertemuan kali ini. Mari kita berdoa sama-sama. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Rabbana tamim lana bil khairi a'malana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Baca doa istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kafarat majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.